Oke, baik. Yang tadi kita bicara tentang gimana sih cara tips untuk bisa di dunia kerja, terus interview dan sebagainya. Nah, ketika nih Pak, kita sudah lolos misalkan, sudah lolos di tahap interview. Misalnya kita diterima di sebuah perusahaan yang mana kita belum tahu nih gimana lingkungannya di sana. Sedangkan kita sebelumnya basicnya adalah seorang mahasiswa yang belum punya banyak pengalaman. Nah, gimana sih caranya kita supaya mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan orang-orang yang baru? Yang utama adalah be humble. Be humble ya. Kuncinya itu sebenarnya be humble dan terkesan tidak apa ya, biasanya kan ada paradigma ya di sekarang itu cari muka. Iya, betul. Bukan cari uang ya, tapi iya, cari muka gitu. Kadang bedanya tipis antara humble dan cari muka ya. Dalam artian humble ini kita tahulah menempatkan diri kita gimana, apalagi terhadap orang yang senior di kantor ya. Bukan berarti kita takut, tapi kita menghargai ya. Ya sesekali misalnya kalau kita mau masuk ke dalam lingkungan baru, sesekali untuk kita bisa punya engagement yang dekat kita, ya sesekali kita mungkin kita bawakan apa gitu ya. Supaya apa ya? Supaya itu tadi terjalin komunikasi. Ya kan, misal kita bawain apa sederhana gorengan aja, kan pasti akan ada loh, beli di mana ini? Nah, akhirnya terjadi komunikasi. Oh, nanti beli di situ itu. Terus yang kedua, tentu saja ya buktikan juga dengan kemampuan kerja kita. Gitu ya, kemampuan dengan dedikasi dan kontribusi kerja kita ya. Terus yang ketiga memang kita harus mempelajari juga gimana sih habitnya yang ada di situ, kebiasaannya seperti apa, orang-orangnya di situ itu seperti apa gitu ya. Itu yang kita pelajari satu persatu gitu ya. Nah, jadi misalnya karakter si A ini, oh dia karakternya seperti ini, oh kita nanti masuknya seperti ini ya. Misalnya ternyata orangnya kaku gitu ya, orangnya jarang ngomong ya, ya kita masuknya dengan cara yang berbeda ya. Memang sekali lagi memang ketika kita kadang masuk ke suatu lingkungan yang baru, itu kita kadang butuh yang namanya seni juga ya, seni dalam menjalin hubungan sama orang lain. Istilahnya kalau MSDM bahasanya personal approach ya. Gimana kita bisa punya kedekatan ya dengan cara yang berbeda sehingga setidaknya kita bisa disukai di dalam lingkungan itu. Nah, itu tadi sih ya, yang pertama yang utama pasti harus humble ya. Jangan pasif ya, kita diam aja otomatis nggak akan terjadi komunikasi yang baik ya dengan orang. Nanti merasa sendiri di tempat itu, merasa nggak diperhatikan gitu ya. Terasingkan gitu ya. Yang kedua memang harus kuat mental, kan awal itu pasti akan digojoloki kan, pasti tuh akan menemui itu kan. Kalau mentalnya nggak kuat akhirnya merasa kok aku digojoloki kok gitu. Be humble dan punyalah mentalitas yang kuat. Ya, kalau sudah melewati dua itu sudah berhasil, wes aman. Kita sudah bisa ngeblend sama semua orang yang ada di atau semua orang yang ada di dalam ruang pekerjaan. Betul. Gitu sih. Be humble dan tidak merasa asing, merasa kayak saya ini masih baru, belum punya banyak pengalaman dengan senior-senior saya. Jangan merasa gitu, merasa biasa aja. Kalau nggak bisa tinggal tanya gitu. Yang penting jangan malu bertanya, Pak ya. Jangan malu bertanya. Ya, apakah penting ini Pak? Kalau tadi kan kita bicara soal adaptasi di perusahaan. Kadang kan kalau kita masuk ke sebuah perusahaan nih, kita tidak akan terpandang, oh kamu dari lulusan ini, gelarnya ini. Tapi kalau udah masuk ke perusahaan dunia kerja, yang dilihat adalah kemampuan kita, betul Pak ya? Betul. Kemampuan kita, skillnya kita, dan attitude kita yang dilihat. Mungkin pernah nggak Pak menemukan seorang pelamar kerja yang memang mungkin punya banyak IPK yang tinggi nih, IPK-nya tinggi, nilainya bagus, tapi ketika praktek di dunia kerja itu kurang bisa, padahal nilainya bagus. Nah itu apakah penting banget Pak nilai kita IPK-nya tinggi untuk menunjang kita masuk ke dunia kerja? Kalau masalah IPK itu sebenarnya salah satu indikator aja yang dilihat, tapi bukan suatu tolak ukur variabel yang utama dalam penerimaan karyawan. Ya, kalau misalnya kita melihat seorang fresh graduate ya mungkin yang kita bisa lihat apalagi selain IPK dan pengalaman organisasi. Tapi tetap kita buktikan di dalam proses interview. Nah, apakah dengan dia mempunyai IPK yang baik itu sebanding atau sejalan dengan attitude-nya dia yang baik. Jadi kembali lagi kalau misalnya IPK-nya tinggi, katakanlah 3,94 itu, kalau tidak diimbangi dengan attitude yang baik, dia merasa pintar karena nilainya tinggi, ya tetap aja itu tidak akan masuk seleksi berikutnya kalau dari sudut pandang sebagai AD. Terus juga ketika mungkin sudah punya experience gitu ya, tetap memang malah yang dilihat utama adalah pengalamannya. Kalau masalah nilai ya yang penting dia
dia bisa menjelaskan pengalamannya ini dan ada korelasinya dengan posisi yang dia lamar, pasti IPK itu akan menjadi indikator atau variabel lah, nomor kesekian gitu, tapi bukan sebagai variabel utama. Betul. Sebagai penunjang aja Bapak ya. Penunjang, ya. Yang penting gimana ketika proses interview HRD melihat seseorang kandidat itu sesuai atau tidak, ya. Salah satunya memang ya variabel yang kesekian itu memang IPK kalau itu seorang fresh graduate, gitu sih. Kalau dari Bu Maya sendiri nih Bu Maya kan seorang berusaha kerja di Go Internasional yang mana menyalurkan anak-anak mahasiswa yang belum lulus kuliah tapi sudah disalurkan kerja. Nah, selain tadi persiapan skill, nah apakah ada juga Ibu persiapan mungkin dari nilai-nilainya mereka kuliah atau yang lain, apakah ada juga? Iya, baik. Jadi gini Mbak, kalau di Polindo kan memang kalau kita ngomong masalah IPK otomatis nggak ada, karena anak-anak masih belum lulus kan, masih proses perkuliahan. Tapi gimana caranya kita itu bisa mengolah anak-anak supaya siap di dunia kerja kayak gitu ya, mulai dari pengembangan etos kerja kan kita bekali di perkuliahan. Betul. Di awal-awal kita bekali, termasuk attitude itu dimanapun tempatnya memang penting, nggak bisa kita kurangi itu ya, kalau perlu ya kita tambah kalau masalah attitude gitu kan, karena zaman sekarang itu kan banyak sekali orang yang lupa attitude-nya kayak gitu ya. Terus untuk mengimbangi nilai-nilai, saya selalu pastikan ke anak-anak, kamu di sini ya itu tujuannya kamu kan kepingin cepat kerja ya, jadi selain kamu harus merubah hidup kamu mulai dari attitude-nya, dari tingkah lakunya yang dari masa SMA atau SMK ke kuliah harus dirubah semuanya, mindset-nya harus dirubah ya, biar apa, biar nanti mengikuti ke perusahaan juga gitu. Terus untuk nilai, kamu kalau di sini sudah magang, kan ada proses magang juga di Polindo. Penting itu, nggak bisa dikurangi Pak, nggak bisa dihilangkan juga, karena itu salah satu pendidikan kami. Iya, jadi magang itu awal dari kamu bisa menunjukkan ke perusahaan gitu ya. Jadi saya selalu tekankan, di saat kalian itu sudah magang, cobalah kalian itu harus berperilaku yang lebih baik, harus menunjukkan kinerja yang lebih baik, supaya apa? Perusahaan itu nggak bakalan ada yang tutup mata kok. Iya, betul. Perusahaan nggak ada yang tutup mata. Kalau kamu bagus, pasti akan kamu direkrut. Jadi nilai-nilai di perkuliahan kamu itu hanya pendamping aja, tapi jangan sampai bolos juga. Gitu jangan sampai jelek-jelek banget. Iya, jangan sampai jelek-jelek banget juga, gitu kan. Jadi semuanya harus seimbang. Balance ya. Benar, harus balance gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, IPK itu nggak menjamin kita mendapatkan kerja yang bagus di perusahaan yang benefit atau apa, tapi skill kita, skill, attitude itu tadi Bapak. betul. Sama pengalaman itu Pak ya. Pengalaman. Betul sekali. Nah, mungkin ada nih pesan atau tips dari Pak Jesse, dari Ibu Maya untuk viewers kita, viewers channel kita yang mungkin sedang melamar kerja atau mungkin sedang cari-cari pekerjaan, ada nggak singkatnya pesannya yang paling penting untuk anak-anak era sekarang, Bapak Ibu? Pak Jess dulu. Silakan ya. Oke, mungkin yang pertama adalah jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Karena pasti ketika kita fresh graduate awal itu pasti akan menemui banyak sekali kegagalannya. Kok ini pasti akan ada perasaan, aku sudah ngirim CV banyak, ratusan CV, cuman kok belum ada yang sama sekali belum kepanggil. Pasti kita akan menemukan itu. Semua orang pasti fresh graduate akan menemukan itu, kecuali mungkin orang yang punya privilege ya, punya orang dalam ya. Beda lagi tuh Pak. Beda lagi. Ya. Orang dalam Iya, betul. Kita ambil scoop yang kita nggak punya orang dalam ya. Semua yang lulus pasti akan gitu ya, termasuk saya dulu kan baru lulus SMA, kok nggak ada yang nyantol itu ya. Tapi yang harus dimiliki mentalnya adalah mental fighter. Sekali lamar, oh nggak tembus, lamar lagi lainnya. Ya, caranya kita harus punya catatan gitu supaya kita bisa tahu gitu loh berapa perusahaan yang sudah kita lamar itu ya. Kita catat, misalnya hari ini kita ngelamar 10 katakanlah, kita nyebar CV 10, kita catat gitu ya. Nanti kita tulis progresnya, oh ini belum kepanggil, oh ini sudah proses interview. Nah, dari situ itu nanti juga bisa kita jadikan sebagai proses evaluasi. Misal kita gagal dari 1, 2, 3, ini gagal kenapa? Oh yang pertama kemarin karena memang CV-nya kurang baik. Oh yang pertama kemarin saya grogi. Itu harus punya kemampuan seperti itu para pelamar, harus punya kemampuan untuk mengevaluasi diri. Dan misalnya kita interview, jangan takut tanya ke HRD, tanya kurangnya kita apa. Nah, kalau saya sangat respect sama kandidat yang gitu.
Jadi ada satu kandidat yang waktu itu Pak, jika mungkin saya nggak terima, tapi setidaknya saya akan sangat senang ketika saya bisa diberikan evaluasi kurangnya saya apa. Lah, bagi calon pelamar jangan takut bertanya akan hal itu. Itu yang justru akan menjadi poin kita. Oh, ternyata gagalnya di situ. Dari proses evaluasi itu ya tentu saja harus ada perbaikan yang berkesinambungan. Nah, itu cara untuk cepatnya seperti itu gitu loh. Gimana supaya kita cepat dapat kerja. Kita tahu kesalahan kita gimana, kita perbaikin sehingga ketika ada panggilan-panggilan selanjutnya kita bisa lebih siap. Ya, salah satunya yang paling utama adalah itu tadi ya. Selain itu juga perlu diperhatikan juga yaitu tadi faktor lainnya seperti pembuatan CV. Terus jam mengirim lamaran itu juga perlu diperhatikan. Pengaruh juga itu Pak ya? Pengaruh ya. Jadi usahakan mengirim CV itu ketika jam kerja ya. Jam kerjanya itu yang pertama usahakan jam 8 sampai jam 11. Ya, itu di mana HRD pasti intens untuk membuka email. Yang kedua adalah jam 2 sampai jam 3. Ya, jam normalnya adalah seperti itu. Kalau jam istirahat ya biasanya nggak fokus lah. Nanti takutnya ketumpuan. Jangan kirim ketika hari libur. Ya, itu nanti akan ketumpuan sama email-email lainnya. Nah, itu kalau yang dari email. Terus juga bisa dilihat dari jam itu tadi ya. Terus juga pastikan kelengkapan dokumen. Ya, kadang itu pelamar itu sering lupa membubuhi tanda tangan. Di surat lamaran, di CV ya biasanya kan ada tanda tangan ya. Itu yang salah satu saya lihat sebagai indikator, ini nggak ada tanda tangan ya berarti orang ini niat atau enggak. Nah, kan ada pemikiran seperti itu, teliti atau enggak orangnya, ini tanda tangan aja lupa itu ya. Walaupun itu kita lihat sebagai hal yang sepele ya, tapi itu nanti bisa sebagai point of view dari HRD juga. Ini ada tapi tanda tangannya nggak ada. Itu pastikan kelengkapan dokumen, berkas-berkas ya lengkap dan up to date. Kadang itu ya KTP sudah mati dimasuk itu ada juga SIM sudah mati, iya, surat SKCK sudah mati ya. Ya minimal kalau misalnya kita ngelamar kelengkapan dokumennya yang harus diperhatikan ya foto, itu penting, itu pasti harus ada. Surat lamaran kerja, CV, ijazah, transkrip ya, sertifikat itu yang harus utama ada di dalam CV itu tadi. Dan biasanya jangan sampai nomor itu nggak aktif. Banyak sekali kadang saya telepon nomornya sudah nggak aktif. Terus usahakan nomor telepon yang ada itu sama dengan nomor WA. Karena di era sekarang ini ya, HRD itu kebanyakan hubungannya nggak telepon seluler ya, tapi langsung by WA. Iya, betul. Ya, jadi mungkin tips and triknya yang paling utama dan harus diperhatikan mungkin itu, selain juga para kandidat harus membekali dengan skill ya, tentunya skill yang berhubungan dengan minat di dunia kerjanya seperti apa itu ya, ikut KLSP LSP itu ya, itu juga sangat penting dan sangat menjadi nilai plus bagi perusahaan dalam melakukan rekrutmen kandidat karyawannya gitu sih. Betul. Pantang menyerah tadi Bapak ya, pantang menyerah, terus skill juga penting, dan juga pemenuhan berkas-berkas juga penting. Ya, dari mungkin ada viewers kita yang merasa berkali-kali ngelamar kerja tapi belum diterima, coba deh tips dari Pak Jazi tadi. Mungkin dari interview yang pertama gagal, dilihat dulu evaluasinya saya kurangnya apa. Jadi nggak langsung mengeluh aja loh Pak ya, kok nggak diterima sih gitu. Iya, betul. Pentingnya evaluasi tadi. Merasa dunia jahat sama dia. Kadang gitu sih. Iya, sering lihat update di LinkedIn gitu ya. Kok ngerasa ini belum di ini ya. Ya pokoknya itu tadi ya. Evaluasi ya, pantang menyerah dan setiap hari konsisten. Misalnya setiap hari kita punya target sebar 10 CV, ya sudah 10 CV. Kan banyak aja platform untuk melamar kerja ya. Ada Jobstreet sekarang ya, ada LinkedIn, Job ID dan lain sebagainya, itu maksimalkan gitu. Itu. Dan juga yang terpenting ya, ini satu terakhir, poin yang terakhir adalah buat personal branding personal branding yang baik. Salah satunya tempat untuk personal branding saat ini ya yang sedang hype itu adalah di LinkedIn. Ya.
Gimana caranya ya? Kita salah satunya kalau misal belum punya pengalaman ya kita ceritakan apa yang kita pelajari di kuliahan. Misalnya sesuatu yang informatif ya. Itu saya pelajari sekarang di LinkedIn, ini trennya sedang tinggi. Nah, bagi nanti mungkin para pelamar kerja atau mungkin yang adik-adik di Polindo ya, bisa memaksimalkan fitur LinkedIn itu ya, berkoneksi dengan orang-orang yang sudah expert di bidangnya, terus dengan HRD, ya itu nanti HRD biasanya belakangan kemarin saya lihatnya dari LinkedIn, ngecek backgroundnya. Dia punya masalah nggak, maksudnya dalam artian ini track recordnya gimana, itu saya ceknya dari LinkedIn juga, keaktifannya gimana, personal brandingnya di LinkedIn seperti apa, itu salah satu tips and trick ya yang sangat penting juga, personal branding ya. Salah satu tempat untuk personal brandingnya itu tadi di platform LinkedIn itu tadi. Kalau dari Bu Maya sendiri Bu, tips nih untuk viewers kita yang sedang melamar kerja, khusus untuk interview itu seperti apa? Oke, dan pastinya kalau kita itu pengen melamar kerja atau sukses dalam interview itu tadi, otomatis kita harus memperhatikan hal-hal terkecil mungkin ya, kayak gitu. Ya mulai dari CV-nya tadi itu kan juga harus detail ya kan. Kadang-kala kan ada orang yang membuat CV terlalu detail sampai 2 lembar. Nah kan ada kayak gitu. Kalau bisa ya diusahakan 1 lembar aja, biar HRD itu nggak buka berkali-kali, ya kan, lebih efisien juga kayak gitu. Terus yang kedua, sebelum kita interview, kita harus survei lokasi dulu. Biar apa? Biar nanti saat kita interview itu nggak sampai telat karena alasannya cari ini cari itu. Macet, kesasar terus gitu ya. Iya, terus buka map kesasar ya kan banyak hal seperti itu. Akhirnya telat. Betul. Jadi harus disurvei dulu lokasinya. Kalau enggak ya, kalau misal hari sebelumnya belum survei, ya berangkatnya diawali kayak gitu, biar enggak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Terus berikutnya lagi, otomatis kita nggak boleh minder. Iya, beda. Nggak boleh minder. Iya betul. Kadang-kadang kita kan pertama kali interview nih, nggak ada pengalaman apapun, takut dengan pertanyaan-pertanyaannya, akhirnya minder, bingung dan lain sebagainya. Itu yang harus kita kurangi kayak gitu. Ya pede aja lah, apapun itu hasilnya, yang penting kita sudah usaha. Yang penting pede dulu kan gitu, sama mencari beberapa informasi mengenai perusahaannya, pertanyaan yang sering muncul itu. Terus jangan lupa ucapkan terima kasih setelah interview. Iya, itu penting. Betul. Kadang-kala kita itu sampai kelupaan saking groginya. Sudah selesai interviewnya, ya udah Pak, terima kasih. Kadang itu nggak diucapkan, padahal itu juga ditunggu-tunggu sama HRD. Bener nggak Pak Jess? Betul. Lihat WA gitu juga bisa, misalnya Pak terima kasih atas kesempatan tadi yang diberikan, itu juga bisa, nggak masalah. Kadang mungkin kan nggak semua orang tuh ada yang berani ataupun ingat untuk WA atau ucap terima kasih, Pak, itu penting banget ternyata ya. Penting. Mungkin jadi itu HRD-nya ingat orang ini tadi interview. Nah, akhirnya orang ini HRD akhirnya tertuju sama orang itu kan. Iya. Kelihatannya simpel. Ada respect-nya kan. Iya. Tapi itu akan punya nilai juga. Betul. Padahal kecil aja tuh pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar, bener Mbak. Iya. Makanya kan kembali lagi ke attitude-nya tadi. Attitude, betul. Kayak gitu. Baik sih. Ada lagi Bu Maya? Mungkin itu aja sih, ya. Terima kasih banyak Pak Jess. Mungkin ada mau tambahan terakhir ya. Terkait mungkin kan biasanya untuk yang fresh graduate ini jangan sampai tertipu dengan lowongan yang hoax. Nah, ini banyak Pak ya. Iya, itu banyak sekali. Yang mana biasanya lowongan hoax ini salah satunya bisa kita lihat ada sesuatu yang harus kita bayarkan. Nah, itu yang jangan sampai adik-adik mungkin terutama di Polindo termakan yang hal-hal seperti itu. Jadi gimana cara memastikannya ya? Biasanya kayak perusahaan-perusahaan besar itu untuk rekrutmen nggak akan ada yang namanya proses akomodasi, harus bayar dulu ya, minta beberapa uang, itu nggak ada dalam proses rekrutmennya. Dan juga misalnya akan ada seperti itu, minimal kita harus tanya, kita mungkin buka websitenya di perusahaan itu ya, kita tanya sama PIC-nya, ini benar nggak, apakah lowongan ini yang saya dapatkan itu valid apa tidak gitu Pak ya. Betul. Ya itu takutnya nanti adik-adik ketipu, harus membayar sejumlah uang, biasanya 2 juta, ternyata lowongannya hoax. Iya, betul. Nah, itu adik-adik harus punya edukasi dan literasi terkait itu tadi juga. Jadi jangan sampai merasa aku dapat panggilan menggebu-gebu tanpa harus di cross check dulu, akhirnya bayar uang, dia lakukan ternyata lowongannya hoax. Nah, itu juga
sebagai bentuk preventif ya itu mungkin dari Bu Maya juga mungkin harus sering juga memberikan edukasi supaya nanti nggak kasihan kan misalnya sudah dia berharap mendapat kerja ada panggilan ternyata disuruh bayar malah kita butuh uang malah kita yang ngasih uang ternyata penipuan ya itu banyak banget loh informasi seperti itu waspada juga lowongan kerja yang hoax ya yang merugikan tentunya. Kadang-kala gini Pak, lowongan kerja itu memang ada valid, tapi waktu hari hanya ternyata posisinya nggak sesuai. Kayak gitu, itu juga banyak. Jadi saat kita itu konfirmasi, oh bener apa di sini itu ada lowongan sebagai admin atau sebagai finance atau apa? Oh iya benar. Anaknya sudah proses interview Pak, tapi waktu sudah diterima, ternyata itu di beda tempat, diposisikan di lain gitu. Tapi itu bisa juga karena melihat bahwasanya si anak ini itu punya potensi di posisi lain. Bisa juga ada seperti itu. Kan ada juga kalimat the right man on the right place. Ya, bisa juga seperti itu. Atau mungkin memang banyak kemungkinan ya. Bisa juga dilihat potensinya atau mungkin ada hal lain juga. Nah, itu mungkin seperti itu sih. Tapi dari pengalamannya Bapak sendiri itu ada nggak yang hal seperti itu? Pernah dijumpai saat Bapak jadi HRD nggak? Kira-kira? Kalau saya sih belum ya? Tapi kalau saya yang mengalami iya. Jadi dulu saya pernah ngelamar di salah satu perusahaan elektronik terbesar di Surabaya ya. Kita pasti tahu brandnya. Itu awalnya saya ngelamar untuk posisi apa ya? Warehouse kalau nggak salah. Tapi finally saya diterima sebagai audit internal di situ. Ya, karena alasannya beliau melihat dari psikotes matematika saya bagus, terus ketelitiannya juga bagus. Akhirnya ditawarkan untuk different position, posisi yang berbeda. Ya, saya nggak masalah sih sebenarnya. Itu. Tapi pernah ada fenomena seperti itu, pernah. Seenggaknya kan kita masih ada peluang di sana gitu Pak ya? Benar ada peluang karena HRD fungsinya juga itu juga memastikan the right man on the right place di dalam perusahaannya. Gitu sih. Tapi kayak gitu pasti kaget gak sih Pak? Awalnya kita kan taunya misalkan sebagai keuangan atau sebagai adminnya misalkan, tapi ternyata waktu diterima kok jadi ini, ya itu kaget banget. Terus gimana gitu Pak? Biasanya sih bukan waktu keterimanya, tapi waktu proses interviewnya yang ditawarkan. Iya. Tapi kalau misalnya itu disampaikan ketika sudah diterima, itu tentu saja menyalahi etika di dalam perusahaan ya. Jadi misalnya dia keterimanya katakanlah kontraknya, kan ada kontrak kerja pastinya, draft kontrak kerjanya ada sebagai purchasing. Cuman aktualnya job desk-nya dia adalah job desk OB. Ya itu bagi saya juga bukan sesuatu yang sehat, budaya perusahaannya seperti itu. Apalagi itu sudah tanda tangan kayak taken di kontrak kerja sebagai purchasing dan sudah dijelaskan job desk-nya. Biasanya kan ada dalam kontrak kerja kan, job desk-nya ini purchasing, apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan, haknya apa, kewajibannya apa. Itu mungkin juga bagi para pelamar kerja ya. Satu hal lagi mungkin yang harus diperhatikan ketika mungkin sudah diterima, baca dulu kontrak kerja. Nah, itu yang penting ya. Jangan sampai asal tanda tangan aja gitu Pak. Iya, jangan sampai karena hegemoni senang ya. Kemarin langsung tanda tangan. Apa isinya? Itu juga harus pelajari pasal per pasalnya itu ya. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang nggak boleh, hak kita apa itu ya. Misal kita lihat dalam pasal ini, kok nggak ada yang mencantumkan kita mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan. Itu boleh kita tanyakan. Karena itu ada hal itu tertuang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hak sebagai karyawan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan jaminan hari tua JHT itu yang nggak masalah kita tanyakan sebagai karyawan. Makanya mungkin untuk adik-adik yang di Polindo atau nanti para pelamar kerja lainnya, pastikan ketika sudah diterima untuk tanda tangan kontrak, biasanya awal itu PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah itu baca dulu secara detail itu ya, nggak usah keburu-buru ya. HRD pasti akan nungguin juga itu ya. Terus usahakan minta salinannya kalau boleh, salinan kontraknya itu sih. Nah, baik Sal. Ada lagi mau sampaikan pesan untuk viewers kita? Sudah cukup ya, terima kasih banyak Pak Zezi, Ibu Maya, luar biasa sekali untuk ilmu-ilmunya dari beliau ini, dan semoga nanti ilmu yang di-sharingkan beliau-beliau ini bisa bermanfaat untuk adik-adik Polindo maupun viewers di YouTube kita. Seperti itu. Baik, semoga kita bisa bertemu lagi Pak Zezi, Ibu Maya, dan semoga sukses selalu.
sehat selalu, Amin. karirnya Amin. lancar, sehatnya juga semakin sehat kembali. Amin. Gitu. Terima kasih. Saya di sini sebagai host Siti Ayu, mohon maaf adalah ada kekurangan kesalahan kata saya dan saya pamit undur diri. Jangan lupa tetap like dan komen dan subscribe channel YouTube kita Poindo Internasional Surabaya. Terima kasih, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.